Salam, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih, masih di dalam program besar kita Sate Online, dan kita masih membahas tema tentang Yes We Do, The World of Christian Marriage. Setelah pertemuan sebelumnya kita bicara tentang oneness atau one flesh atau dua menjadi satu, satu daging. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran-peran di dalam keluarga atau peran-peran suami istri. Dan hari ini khusus kita akan membahas tentang peran suami, yaitu memimpin di dalam kasih. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19 mengatakan demikian: Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam teologi Paulus, relasi baru dengan Kristus atau orang-orang yang sudah lahir baru dan memiliki relasi baru di dalam Kristus itu kemudian memiliki ciri atau tanda. Kalau orang itu sudah punya relasi dengan Kristus, maka tandanya adalah yang pertama, mereka itu punya submission atau ketundukan terhadap otoritas. Otoritas tertinggi kita adalah Yesus yang adalah kepala gereja. Yang kedua, mereka memiliki ciri yaitu love atau kasih, di mana mereka hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Nah, kenyataan itu atau teologia itu kemudian dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan relasi suami istri, khususnya peran suami dan istri di dalam rumah tangga. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja, maka istri mesti tunduk kepada suami yang adalah kepala rumah tangga. Tetapi pertemuan ini hanya membahas tentang peran suami memimpin di dalam kasih. Jadi relasi suami istri yang sehat ditandai dengan berfungsinya peran-peran tadi di dalam keluarga. Kenapa? Sebab ada keluarga-keluarga yang mengalami disfungsi, di mana peran-peran itu menjadi tumpang tindih. Ada suami yang memerankan peran istri, ada istri yang memerankan peran suami, dan tumpang tindihnya peran ini merusak rencana Tuhan bagi relasi suami istri tersebut. Nah, pada hari ini kita itu akan belajar tentang dua hal saja. Kalau begitu, bagaimana memimpin dengan kasih itu bisa diaplikasikan oleh para suami kepada istrinya, atau lebih besarnya kepada keluarga yang dipimpinnya. Nah, perhatikan dalam Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 itu ada pernyataan Paulus, bunyinya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi Paulus mau mengajarkan gimana caranya supaya suami memerankan perannya. Ya, contoh Yesus. Bagaimana Yesus itu melakukannya? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Perhatikan kata mengasihi. Mengasihi itu Paulus tidak menggunakan kata eros atau philia atau storge yang berupa komitmen, family atau erotisme, tetapi menggunakan kata agape. Jadi kalau begitu, mengasihi itu bukan dengan natural love, tetapi mengasihi itu dengan supranatural love, yaitu agape love. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Paulus? Kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi dengan kasih agape. Maksudnya adalah agape love itu harus memimpin seorang suami, harus menjadi hidup seorang suami, harus menjadi penggerak seorang suami untuk memimpin istri dan anak-anaknya di rumahnya. Bagaimana kasih itu dilakukan oleh Yesus atau agape love itu diaplikasikan oleh Yesus dalam memimpin jemaatnya? Dilakukan dengan cara dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Jadi, apa itu artinya?
Menyerahkan diri berarti dia rela berkorban. Dia kemudian menjadi orang atau pihak yang bertanggung jawab. Jadi kalau begitu, bagaimana suami bisa memerankan perannya seperti Yesus? Kasihi istri dengan kasih yang agape yang ditandai dengan kerelaan. Menyerahkan diri atau berdiri di depan mengambil tanggung jawab bahwa saya adalah the first man, orang pertama yang bertanggung jawab atas masalah ekonomi, atas masalah spiritual, atas masalah psikis, apapun yang terjadi di dalam kehidupan relasi saya dengan istri saya yang bertanggung jawab. Kalau kami bertengkar, saya orang pertama yang mesti mencari perdamaian. Kalau keluarga kami mengulah, saya orang pertama yang mesti mengambil alih untuk terjadinya perdamaian, berinisiatif untuk terciptanya kerukunan lagi. Kenapa? Sebab suami adalah pemimpin yang mengasihi dengan cara menyerahkan diri, mengambil tanggung jawab di depan. Nah, ini peran harus dilakukan dengan baik oleh suami. Sebab kalau tidak, maka keluarga akan mengalami banyak sekali kekosongan peran yang tidak bisa diambil alih oleh pihak lain kecuali oleh para suami. Jadi bagaimana caranya? Sekali lagi, belajar seperti Yesus, serahkan diri. Serahkan diri dalam pengertian saya harus mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam keluarga ini, atas masalah ekonomi, atas masalah psikologi sosial, atas masalah apa saja saya yang bertanggung jawab. Yang kedua, apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 20 ayat pasal 5 maksud saya, ayat 28, ayat 29. Nah, ayat-ayat itu berisi dua hal yang paling penting, yaitu kata merawati dan mengasuh. Apa yang dilakukan Yesus itu kemudian menjadi contoh bagi para suami. Kata Paulus adalah kalau kita itu mengasihi istri kita, ya kita itu seperti mengasihi tubuh kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi tubuh sendiri? Yang pertama merawati, yang kedua mengasuh atau nourish and nurture. Nah, ini penting. Kalau merawati berarti ada bagian yang secara medis perlu disembuhkan, karena ini istilah medis. Merawati berarti seperti suster yang kemudian membasuh bagian tubuh yang luka, lalu kemudian memberi obat disinfektan dan antibiotik untuk terjadinya pemulihan dari luka itu. Jadi kalau begitu, suami punya peran merawati. Tapi yang berikutnya adalah mengasuh. Mengasuh ini istilah dalam keluarga di mana orang tua mendidik, membesarkan sampai akhirnya mendewasakan, memandirikan anak-anaknya. Itulah peran seorang suami. Merawati jika ada yang terluka, menyembuhkan jika ada yang sakit, termasuk merawati dalam tanda kutip istri kalau pasangannya itu mengalami banyak sekali luka, mungkin masalah-masalah batin, masalah-masalah spiritual, masalah-masalah kebiasaan buruk, maka suami yang kemudian punya tanggung jawab merawati, termasuk merawati hubungan antara dia dengan keluarga besar istri, antara dia dengan keluarga besar asalnya. Tanggung jawabnya adalah merawati. Antara istri dengan anak-anaknya, tanggung jawabnya adalah memberikan perawatan. Siapa tahu ada yang terluka karena relasi itu, maka suami harus memimpin dengan kasih. Cara mengaplikasikannya adalah dengan merawati. Yang kedua, itu bukan merawati saja, tetapi dengan mengasuhnya, mentraining, mendidik, mengajari, mengingatkan istri sebagai pasangan. Kalau ada hal-hal yang unbiblical dalam hidupnya, kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak alkitabiah, perlu diingatkan. Kalau ada tutur katanya yang mungkin itu membuat luka orang lain, perlu diingat. Kalau ada perilakunya yang menghambat orang lain, melukai orang lain, perlu diingatkan. Dan ini bagian dari pendewasaan, nurturing. Ini adalah pengasuhan. Jadi seperti anak-anak
yang perlu diajari ngomong, perlu diajari jalan, perlu diajari segala sesuatu. Jadi mengasihi itu sebuah tugas yang berat sekali. Jadi kalau kita bisa melakukannya, maka peran ini akan menyebabkan fungsi-fungsi dalam keluarga itu efektif, dan kita akan menikmati buah yang lebat dari relasi kita dengan istri kita. Jadi para bapak, para suami, ingat bahwa hari ini kita belajar tentang apa peran suami. Peran suami adalah memimpin dengan kasih agape. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Salam.